dibacakan oleh Bapak Inas Jenasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala yang berlipat ganda dan diucapkan terima kasih. Marilah kita melangkah ke acara yang keempat, yaitu penjelasan singkat. Mudah-mudahan Ustaz kita atau Pak narasumber Pak Osama sudah ada. Saya panggil assalamualaikum Pak Osama, apa sudah ada bergabung ganti? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Baen. Silahkan ganti. Iya, terima kasih banyak ini Pak Osama. Jadi penjelasan singkat untuk surah Al-Hijr ayat 71 sampai 75. Tadi juga sudah dibacakan tafsir oleh Bapak Iwan Denasa. Oke, untuk itu dipersilakan Bapak Osama untuk memberikan penjelasan singkat. Ya, terima kasih Pak Doen dan teman lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Mari kita senantiasa muji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita bisa kembali bersama di majelis ini untuk menambah ilmu agama kita, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan mampu kita aktualisasikan dalam keseharian kita. Salawat kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah merubah peradaban umat ini dari kejahilan, dari kebodohan. Beliau mengantarkan kita pada tataran kehidupan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnahnya. Teman-teman sekalian, di surah Al-Hijr ayat 71 sampai 75 ini masih menerangkan tentang tabiat kaum Lut yang homoseksual itu. Pada ayat 70 dan 71 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala haula'i banati in kuntum fa'ilin. La amruka innahum lafi syaqratihim ya'mahun. Ini dua ayat dan selanjutnya akan menjadi landasan pembahasan kita pada pagi hari ini. Ketika para malaikat itu datang masuk di perbatasan kota, maka pemuda-pemuda dalam wilayah itu berbondong-bondong mengikutinya sampai di rumahnya Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut pun kaget melihat para tamunya ini diikuti oleh banyak sekali laki-laki, bahkan ribuan orang disebutkan dalam tafsir. Kemudian Nabi Lut berkata, inilah putri-putriku. Jika kamu hendak berbuat, Mufassirin menyebutkan, menjelaskan bahwa putri-putri maksud adalah yang pertama ada memang beberapa putri-putri dari beliau, putri kandung beliau, dan belum persilahkan kepada para pemuda-pemuda itu untuk menikahinya secara baik dan menggaulinya. Juga ada menyebutkan bahwa putri-putri maksud adalah putri-putri dari umatnya waktu itu. Kenapa disebut sebagai putri oleh Nabi Lut? Karena semua orang yang ada di wilayah itu maka dia adalah bapaknya. Kalau kamu hendak berbuatlah dengan pasangan-pasanganmu yang halal. Laki-laki dengan perempuan, bukan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Ini penawaran Nabi Lut kepada mereka. Bahkan ini memang homo dan lesbian terjadi di zaman Nabi Lut alaihissalam, bukan hanya terjadi pada kaum laki-laki saja, tapi juga lesbi yang merajalela terjadi di
kalangan umatnya. Bahkan sedikit sekali perempuan juga yang menikah dengan laki-laki. Mereka lebih suka dengan sesamanya, juga kaum perempuan. Nah, dari banyak penjelasan tentang kaum Lut ini, maka kami rangkumkan, karena akan berakhir ini riwayat tentang itu. Kami rangkumkan beberapa hal sebagai ciri kaum Nabi Lut alaihissalam ini. Ada beberapa ciri atau beberapa tanda yang ada pada diri mereka sebagai ciri umum tentang homo dan lesbi itu. Yang pertama, mereka suka mencontohi retorika, cara bicara seorang wanita. Jadi lemah lembut cara bicaranya. Retorikanya juga adalah retorika perempuan. Ini kalau dia laki-laki. Kenapa mereka lakukan itu? Karena semakin kelihatan dia sebagai seorang perempuan, maka semakin laku atau semakin mahal harganya. Ini laki-laki di zaman Nabi Lut alaihissalam. Tetapi kami ingin sampaikan bahwa ketika ada orang yang berretorika dengan halus, dengan lembut, laki-laki misalnya hari ini, tidak boleh kita hukumkan dia sebagai seorang homo. Ada memang pembawaannya seperti itu. Nanti dia disebut sebagai homo ketika memang kedapatan melakukan praktek-praktek homoseksual. Jadi tidak sembarangan juga kita langsung menuduh, oh ini homo ini. Karena lembut cara bicaranya langsung bilang homo. Homo, tidak seperti itu. Tidak segampang itu. Dan jangan sekali-kali mengambil kesimpulan sendiri. Kecuali mereka terpergok melakukan homoseksual. Ini harus hati-hati. Yang kedua, laki-laki menggunakan model pakaian atau pakaian perempuan atau memakai pakaian yang sengaja untuk menghilangkan sifat kejantanannya sebagai laki-laki. Ini juga ini. Mereka menggunakan pakaian, perhiasan sengaja untuk menghilangkan sifat kelaki-lakiannya. Contoh, laki-laki kenapa dilarang memakai sutra? Apa alasannya? Karena sutra terlalu lembut, halus. Ini yang asli, bukan sutra-sutra yang dijual bebas. Nanti baru tahu, nanti datang ke toko sutra, tanya mana sutra yang asli. Dan memang tidak cocok untuk laki-laki. Kenapa dilarang? Karena nanti laki-laki terbawa oleh sifat sutra dipakainya. Karena orang itu cenderung menjiwai apa pakaiannya. Kalau banyak bintang ada di pundaknya, di bahunya, di identitasnya, maka dia penampilan juga akan lebih percaya diri. Kalau sutra dipakai oleh laki-laki, maka dikhawatirkan juga dia akan mengikuti sifat sutra itu. Nanti jalannya halus seperti sutra, ngomongnya juga seperti sutra, lembut gitu. Kalau dia laki-laki tidak boleh. Dilarang pakai emas karena terbawa oleh sifat emas, mengkilap, mau dilihat, mau disebut, tidak mau kotor. Padahal laki-laki harus berada di tempat-tempat yang memang keras untuk mencari maisha bagi keluarganya. Ini yang kedua. Yang ketiga, menggunakan perhiasan yang merupakan simbol perempuan. Ini tidak boleh juga. Menggunakan cincin di 2 jari. Ini ciri-ciri homo pada zaman Nabi Lut ini. Saya menjelaskan ini di zaman Nabi Lut. Kalau ada kecuaian atau kesamaan sekarang, saya tidak paham itu. Menggunakan perhiasan yang merupakan simbol perempuan. Kalau mereka pakai cincin, dia memakai cincin pada 2 jari, yaitu telunjuk dan jari tengahnya. Ini ciri-ciri kaum homo pada zaman Nabi Lut alaihissalam. Memakai cincin, maka yang jari yang dia pakaikan cincin adalah telunjuk dan jari tengah. Padahal yang benar, menurut Nabi SAW, ketika pakai cincin, maka pakailah cincin itu di jari manis dan jari kelingkingmu. Jadi ini harus hati-hati, jangan sembarang saja kita pakai, kita gunakan di badan kita. Ada tanda-tanda mereka, ada ciri-ciri khas mereka.
Kemudian tidak boleh menggunakan perhiasan yang menjadi ciri khas perempuan. Kalung, anting-anting, itu yang mereka gunakan tempo dulu. Karena itu simbol mereka. Coba kita lihat. Di Amerika Serikat, kaum homo itu menggunakan anting-anting sebagai simbolnya. Kalau dipakai di telinga sebelah kanan, maka isyarat kalau ia adalah laki-laki yang menghomoi. Ini kalau dia pakai anting-anting di sebelah kanan saja, maka dia adalah laki-laki yang menghomoi. Dia memposisikan sebagai laki-laki yang menggauli laki-laki. Begitu ceritanya. Kalau dia pakai anting-anting di sebelah kiri, maka ia siap dihomoi. Dia laki-laki tapi posisi sebagai perempuan yang siap menerima laki-laki yang menghomoi dia. Ini penjelasannya. Kalau pakai di kanan dan kiri, maka ia siap menghomoi dan dihomoi. Ini kalau dia pakai dua-duanya, cincin di bagian telinganya. Bagi para homo ini. Jadi yang pakai di dua telinga, ya ada juga kita lihat pakai dua telinganya, pakai juga di hidungnya, pakai di kelopak matanya. Apa makna bagi mereka? Berarti lebih dari itu. Siap menghomoi dan siap dihomoi, dan mungkin juga lebih dari itu. Saya tidak tahu apa lebih dari itu. Kalau oleh manusia dihomoi dan menghomoi, ya mungkin lebih dari itu simbol-simbol mereka pakai. Kemudian ulama mengatakan apapun simbol dipakai oleh kaum yang diazab oleh Allah terdahulu dan dia tahu itu simbol keburukan, maka jauhilah. Jangan dipakai, jangan ikuti mereka. Kenapa? Karena dituruti sudah cukup bagi Allah untuk menurunkan azab pada kaum itu. Jadi tidak melakukan tapi mengikuti, memakai saja simbol-simbol keburukan dan kita tahu itu simbol keburukan, maka sudah cukup bagi Allah untuk menurunkan azab pada kaum itu. Jadi hadis Nabi SAW sebutkan bahwa Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan, atau sebaliknya perempuan yang menyerupai laki-laki. Begitu penjelasannya. Sekarang apa hukumannya? Ini juga berkaitan dengan pertanyaan kemarin. Hukumannya. Ini kita belum masuk ke homo tapi ke zina dulu misalnya. Zina sebelum menikah, ketika orang berzina tapi dia belum menikah, maka dia dicambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun. Jadi tidak dimatikan kalau pezinanya belum menikah. Laki-laki belum menikah, perempuan belum menikah, kepergok, diadili, maka hukumannya adalah dicambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun. Dia dijauhkan dari kampung itu selama setahun. Tidak boleh masuk ke situ sampai 1 tahun. Kalau dia sudah menikah, maka dirajam sampai mati. Ini bagi berzina. Tapi bagaimana dengan homoseksual, lesbi ini? Ternyata hukumannya jauh lebih tinggi daripada berzina pada umumnya. Dia sudah menikah atau belum menikah, itu hukumannya adalah dibunuh. Ya, ini hukuman bagi para pelaku homoseksual di zaman Nabi Lut alaihissalam. Kemudian kita lihat hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kalau dia sama-sama pelaku, sama-sama suka, yang satunya adalah homo, yang juga satunya juga homo, kemudian kepergok, maka apa hukumannya? Mereka dicarikan bangunan yang paling tinggi atau wilayah bangunan paling tinggi di wilayah itu, kemudian mereka dilemparkan turun di bangunan itu, lalu sampai di bawah, kemudian mereka dilempari dengan batu sampai mati. Ini hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Misalnya ada bangunan lantai 70, maka dia dibawa ke lantai 70, kemudian dilemparkan turun, baru jatuh di bawah dan dilempar dengan batu. Ini berat hukuman bagi para homoseksual ini. Tetapi kalau yang homonya melakukan pemerkosaan terhadap orang yang tidak sama-sama homo, misalnya seperti sekarang ada orang mensodomi anak-anak sekolah misalnya, mensodomi muridnya, ini laki-laki dengan laki-laki yang masuk ini, maka hukumnya lebih berat lagi.
ditusuk dengan besi dari duburnya sampai ke lehernya. Nah, sekarang apa alasan orang kemudian membela mereka? Padahal perbuatan mereka adalah perbuatan yang sangat buruk, luar biasa. Ini penjelasan tentang baru paham terkaitan dengan ini. Dan sekali lagi, kita tidak boleh menjudge mereka karena pembawaan fisik mereka semata. Nanti disebut sebagai homo kalau kita memergoki mereka melakukan praktek-praktek homoseksual. Ada orang yang beliau-beliau ini kelihatannya halus, lemah lembut, tapi tidak melakukan praktek homoseksual. Itu tidak boleh dituduh sebagai homoseksual. Nanti mereka kepergok dan kedapatan melakukan praktek-praktek itu baru disebut sebagai homo. Ini sama dengan pesina. Pesina nanti kepergok bersina baru dia dihukum, diterapkan aturan hukum tentang hukuman bagi pesina. Bagaimana kalau mereka datang, kami sudah melakukan itu, mengaku sudah pernah berzina atau homo, apa hukumannya? Suruh dia beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena ia telah ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusannya antara dia dengan Allah. Nanti berlakukan hukuman ini adalah ketika dia kepergok pada saat melakukan persinahan atau pada saat dia melakukan homoseksual. Dan siapa yang berhak menghukum mereka? Bukan pribadi-pribadi kita, bukan orang per orang, tapi urusan hukuman terhadap pelaku kejahatan berzina dan homoseksual adalah urusan negara. Jadi tidak boleh kita langsung datang, oh ini berdasarkan hadis begini dia harus dibunuh. Tidak. Itu bukan urusan kita. Urusan kita mendakwahi mereka, mendoakan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Kalau sudah urusan hukum, urusan eksekusi, bukan urusan pribadi-pribadi, tapi itulah urusan negara. Dialah yang punya hak, dia punya wewenang, dialah yang punya deal untuk melakukan eksekusi terhadap pelanggaran-pelanggaran warga negaranya. Jadi jangan sekali-kali kita menjas kemudian kita menghukum, mengeksekusi mereka, kan itu bukan sekali-kali ranah kita. Di sini kami hanya menjelaskan tentang ciri-ciri homoseksual, lesbian di zaman Nabi Lut alaihi salam. Jadi kalau ada mungkin berkesesuaian dengan kita hari ini, tapi itulah adalah bahagian dari penjelasan tafsir tentang homoseksual ini. Karena sudah berulang kali ayat ini menjelaskan pada kita, lebih 20 ayat menjelaskan tentang homoseksual di zaman Nabi Lut alaihissalam, dan itulah penjelasannya. Saya kira ini yang kami sampaikan. Silakan Pak Doen dilanjutkan bersama kembali standby.